Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Oke, kembali lagi bersama saya di mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa pada pertemuan ke-5. Oke, pada pertemuan kelima mata kuliah IPBA yaitu terkait pembelajaran terkait mitigasi bencana dan nanti akan sedikit kita singgung terkait bagaimana spiritualitas dalam memitigasi bencana khususnya di beberapa agama gitu ya. Mungkin nanti kita singgung terkait itu dan tentu saja setiap pertemuan karena kita berbasis case study atau berbasis studi kasus gitu ya. Pada materi mitigasi bencana kelima ini saya ingin mengawali terkait kasus yang terjadi di Indonesia khususnya di awal tahun. Di awal tahun 2025 ini bahwasanya telah dicatat dan hasilnya adalah hanya sebesar 74 kali bencana. Hanya 74 kali bencana ini terjadi hanya pada rentang Januari saja. Jadi pada awal tahun saja itu Indonesia telah mengalami 74 kali bencana dengan didominasi oleh bencana banjir. Bayangkan, pada satu bulan saja 74 bencana itu terjadi di Indonesia. Nah, 74 bencana ini berdasarkan berita ini yang saya tampilkan ini memang disebabkan mayoritas karena kondisi La Nina. Jadi yang kemarin kita singgung terkait eh, La Nina, kemudian siklon tropis, kemudian eh, yang lain itu juga mengalami potensi dan menimbulkan dampak yang signifikan. Kalau teman-teman misalkan eh, ingin mencari detail dari jumlah bencana yang terjadi di Indonesia, saya akan tunjukkan beberapa situs website milik pemerintah yang menyediakan data lengkap terkait jumlah bencana yang terjadi di Indonesia. Contohnya seperti ini. Ini adalah infografis dari bencana yang teman-teman bisa unduh di setiap update update konfirmasi bencana yang bisa diunduh di websitenya BMKG. Jadi websitenya BMKG ini menyediakan beberapa jenis beberapa jenis eh, mitigasi bencana dan jumlah bencana yang terjadi ini di Indonesia. Contohnya yang saya tampilkan ini bisa diunduh di halaman BNPB ini terkait infografis bencana dan juga bisa diupdate nanti hingga di akhir tahun. Contohnya yang saya unduh ini pada infografis periode 1 Januari hingga 22 Juli 2025. Total bencana itu mayoritas ya adalah karena rusak dikarenakan, nah ini dampak kerusakan memang mayoritas yang parah adalah rusak ringan karena disebabkan oleh bencana. Itu ya.
Jumlah bencananya paling tinggi adalah se- disebabkan karena banjir. Ini bisa diketahui dari peta infografis yang dikeluarkan BMKG ini, BNPB. Ya, BNPB ini eh, mencatat bahwasanya di Indonesia mulai rentang 1 Januari hingga 22 Juli 2025 banyak sekali bencana yang terjadi mulai gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi dan kekeringan. Dampak bencananya sangat bervariasi, mulai dari meninggal dunia ya 298 bayangkan nyawa orang hampir 300 melayang gara-gara bencana di Indonesia. Kemudian yang hilang itu masih 28 orang dan yang luka-luka sekitar 500. Yang menderita dan mengungsi 4.500.000 lebih. Dampak kerusakannya mulai yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, hingga nanti fasilitas yang rusak dan kantor-kantor yang rusak sebanyak ini. Ini hanya periode setengah tahun saja. Ini bisa kalian unduh di websitenya BNPB. Atau misalnya ini ada daerah dari yang BPS, Badan Pusat Statistik. Menurut BPS ini contohnya adalah eh, bencana alam ya tahun 2024 yang diklasifikasikan oleh BPS. Contohnya di sini. Ini ada tanah longsor misalnya. Di Jawa Barat yang tertinggi misalnya gitu. Atau Jawa Timur yang tertinggi ini 86 tahun 2024. Kebakaran hutan ini juga di Jawa Timur. Itu kalau menurut Badan Pusat Statistik. Kalau menurut ini Dinas PU ya, contohnya di sini adalah eh, pada pada bencana alam di tahun ini Dinas PU mencatat bahwasanya sudah ada 2094 bencana alam. Terakhir diupdate itu tanggal 4 bulan Agustus 2025 dengan 1145 bencana banjir dan seterusnya. Nah, eh, beberapa daerah yang terbanyak itu sudah diklasifikasikan mulai dari yang tertinggi adalah Jawa Barat 91 bencana ya, kemudian Jawa Tengah, Sulawesi, Jawa Timur 49 bencana, 32 bencana banjir, tanah longsor 14, gunung berapi erupsi 2 kali dan kembang bumi 1 kali. Kemudian ini juga bisa terkait di DB BNPB, tapi memang tidak selengkap yang dikategorikan bnpb.go.id. Ini cuma infografis diagram Bapang, misalnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa kalian gunakan infografis yang ada di sini. Oke, selain itu, infografis ini kalian kemarin juga saya beritahu terkait website Inaris ini. Inaris ini adalah website yang menampilkan beberapa potensi-potensi bencana yang ada dan telah terjadi di Indonesia. Ini khususnya beberapa tipe bencana seperti ini yang bisa kalian klik dan seterusnya, atau juga melalui magma. Ini SDM, ya Kementerian SDM bisa menampilkan potensi gunung-gunung berapi yang mungkin bisa berpotensi menimbulkan bencana dan gempa bumi juga. Nah, contohnya di sini adalah gempa bumi ini ada di sekitar Laut Jawa dengan pusat gempa di Laut Timur Laut Tuban sejauh 119 km dan
4 skala Richter. Jadi nanti akan kita pelajari apa itu skala Richter, bagaimana eh, dampak kerusakan, apakah kecil, besar, atau seperti apa. Itu ya. Oke, itu tadi adalah situs website resmi dari pemerintah yang bisa kalian gunakan untuk mencari tahu kondisi dan jumlah bencana yang terjadi di Indonesia khususnya. Capaian pembelajaran hari ini, ya, capaian pembelajaran hari ini utamanya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis bencana alam serta prinsip-prinsip dasar mitigasi berbasis sains dan spiritual ekologis. Jadi ini adalah capaian pembelajaran hari ini dengan indikator mahasiswa mampu menjelaskan mitigasi bencana secara sains dan spiritual ekologis. Jadi saya harapkan nanti kalian pengetahuannya memang bencana itu bisa kita minimalisir dengan cara-cara sains, tetapi juga bisa secara natural itu bisa kita kurangi dampaknya. Oke, dari sumber infografis di awal tadi, memang Indonesia itu sangat amat rawan terkait bencana, di mana secara geografis memang Indonesia memiliki gunung aktif yang sangat-sangat banyak. Kemudian memiliki perbatasan lempeng juga kemarin yang kita singgung di pertemuan sebelumnya. Kemudian iklim di Indonesia yang meskipun cuma dua, tetapi nanti karena Indonesia memiliki eh, paparan sinar matahari yang sangat banyak sehingga menimbulkan cuaca yang sering-sering kali berubah. Ya, prediksi itu bisa tepat, bisa juga tidak, gitu ya. Secara geografis, kenapa rawan bencana? Yang kedua yaitu terkait penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia itu memang sangat amat banyak. Jumlahnya, jika kita bicara terkait jumlah, berarti Indonesia menduduki peringkat empat jumlah penduduk Indonesia, jumlah penduduk di dunia yang terbanyak. Sehingga potensi dari berdampak kepada manusia terkait bencana apapun itu sangat tinggi. Apalagi tadi sudah disimpan dan diinfografiskan bahwasanya ada hampir 300 orang di Indonesia selama 6 bulan ini itu meninggal dunia karena bencana. Dan masih hampir 30 orang dinyatakan hilang. Entah itu bencana apapun gitu ya. Kemudian kenapa Indonesia rawan bencana, yang ketiga adalah pengetahuan dan pendidikan. Memang saat ini bencana itu memang belum semasif di edukasi karena memang keterbatasan teknologi, keterbatasan sumber daya itu membuat masyarakat belum teredukasi dengan baik. Oleh sebab itu pengetahuan dan pendidikan terkait bencana itu mulai kita sadari dan mulai dikembangkan di berbagai jenjang pendidikan untuk diedukasi mulai saat kurang lebih 5 tahun ke belakang ini. Yang keempat memang terkait teknologi. Teknologi memang di Indonesia terkait bencana ini belum secanggih di negara-negara tertentu seperti Jepang. Jepang itu misalnya tsunami akan sampai di bibir pantai selama 5 menit lagi itu sudah ada pemberitahuan kepada seluruh warganya sebelum tsunami itu sampai. Jadi ada jeda waktu yang dapat digunakan oleh manusia atau masyarakat untuk eh, mengurangi dampak yang parah, yaitu kehilangan nyawanya, sehingga penduduk bisa segera eh, mencari daerah-daerah yang lebih aman untuk ditempati. Nah, konsep mitigasi bencana yang pertama memang secara harfiah dulu, secara definisi, di mana bencana itu memang suatu gangguan serius, ya,
terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas. Jadi ini memang fokusnya yaitu keadaan normal yang terganggu akibat beberapa hal sehingga menyebabkan kerugian baik secara materi, ya ekonomi atau lingkungan. Itu adalah pengertian dari bencana itu sendiri. Nah, ada perbedaan antara ancaman, bahaya, dan bencana. Saya rangkum menjadi tiga ini, di mana ancaman itu adalah risiko yang dapat menyebabkan bencana, kemudian bahaya itu suatu kondisi yang dapat menyebabkan kerugian. Jadi kondisi yang dapat potensi yang dapat menyebabkan kerugian, serta bencana itu sendiri yaitu dampak negatif yang terjadi akibat bahaya yang terjadi. Jadi biar teman-teman nanti bisa memperjelas dan membedakan antara ancaman, bahaya, dan bencana. Contohnya misalnya ancaman itu peningkatan suhu kalau suhu global, indikatornya penurunan luas hutan, pertumbuhan populasi itu sebagai ancaman untuk adanya bahaya dan bencana itu nanti. Jadi potensi-potensi ancaman itu nanti bisa menimbulkan bahaya dan bencana. Mitigasi, secara mitigasi itu eh, ada beberapa definisi saya rangkum yaitu terkait upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok manusia yang dapat dilakukan secara terus-menerus untuk mengurangi risiko bencana sehingga dapat dampak negatif yang ditimbulkan bencana dapat ditekan sekecil mungkin atau diminimalisir. Ingat di sini mitigasi bencana yaitu fokusnya adalah mengurangi dampak negatif sekecil mungkin yang bisa terjadi. Oke. Nah, dimensi mitigasi bencana itu ada tiga. Yang pertama adalah sebelum terjadi, kemudian pada saat terjadi, dan setelah terjadi. Pada saat sebelum terjadi adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau komunitas atau beberapa orang untuk mengurangi potensi negatifnya seperti misalnya di sini alarm bencana, kemudian edukasi bencana, kemudian mitigasi bencana secara alami gitu ya. Kemudian pada saat terjadi ini adalah tindakan yang dapat dilakukan seseorang pada saat bencana itu terjadi. Ya, seperti ketika misalnya ada gempa, kalian eh, bisa menentukan tindakan apa yang tepat ketika adanya gempa. Contoh misalnya ketika gempa, kalian ketika gempa dan posisinya ada di sebuah gedung, kalian tidak mungkin langsung keluar gedung posisinya. Sehingga apa yang bisa kalian lakukan? Kalian mencari sebuah meja di mana berpotensi melindungi diri kalian dari kejatuhan apapun itu. Itu adalah pada saat terjadi gempa adalah tindakan yang bisa kalian lakukan untuk menyelamatkan diri Anda. Utamakan yang pertama tidak panik terlebih dahulu. Kemudian dimensi ketiga adalah setelah terjadi gempa, di mana proses pemulihan secara mental atau psikis, kemudian secara jasmani yang dilakukan setelah terjadinya gempa. Jadi teman-teman tidak melulu ketika terjadi gempa itu kemudian setelah gempa itu harus dirawat secara jasmani. Tetapi memang ketika ada seseorang trauma terkait gempa itu nanti bisa menimbulkan adanya potensi kepanikan ketika terjadi gempa yang serupa di kemudian hari. Dan itu sangat-sangat eh, berpotensi bahayanya luar biasa hingga kehilangan nyawa. Oke, terkait bencana, bencana di sini saya kategorikan misalnya ada dua, yaitu terkait bencana alami yang ditimbulkan tanpa adanya campur tangan eh, manusia, kemudian bencana non alami yaitu memang karena adanya campur tangan manusia. Contohnya misalnya seperti ini. Bencana erupsi gunung berapi itu bisa dikategorikan bencana alami dan bencana non-alami. Contohnya ketika bencana alami, erupsi gunung berapi itu secara alamiah.
Lava itu nanti keluar tanpa adanya campur tangan manusia. Kalau bisa dikategorikan alami ketika misalnya eh, gunung berapi itu awalnya tidak aktif, lava bisa keluar, tetapi adanya pergerakan manusia misalnya diberi petasan dengan jumlah yang sangat banyak atau bom atau gimana yang dilemparkan ke kawah sehingga nanti menimbulkan ledakan untuk memicu erupsi gunung berapi. Jadi seperti itu. Jadi meskipun satu bencana itu bisa dikategorikan alami atau non alami sesuai dengan penyebab yang ada gitu ya. Kecuali kalau memang benar-benar bisa dikategorikan non alami seperti nuklir buatan manusia yang bocor gitu. Itu memang bencana yang non alami yang khusus misalnya disebabkan oleh kelalaian manusia dan itu pernah terjadi di beberapa em, negara seperti Rusia itu ada karena kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir itu hampir satu kota, lebih dari satu kota itu tidak bisa ditinggali manusia karena memang ada zat-zat radioaktif yang ketika ditinggali oleh manusia itu nanti akan interaksi dengan kesehatan manusia sehingga nanti potensinya untuk mutasi gen di dalam tubuh manusia sangat tinggi itu. Jenis-jenis bencana ada banyak sekali ini misalnya saya kategorikan misalnya secara bencana geologi itu ada gempa bumi, tsunami, longsor dan seterusnya, hidrometeorologi itu ada banjir dan seterusnya ada yang biologi itu kayak seperti endemi, pandemi, COVID itu. Kemudian bencana terkait teknologi itu misalnya nuklir kemarin itu, kemudian lingkungan itu kebakaran hutan dan seterusnya. Bahkan ada bencana terkait sosial, misalnya konflik, kemudian terorisme seperti itu. Nah, saya akan menyampaikan terkait prinsip mitigasi bencana secara tradisional dan modern. Secara tradisional, itu memang prinsip mitigasi bencana atau mengurangi dampak dari bencana itu memang bersifat permanen, responsif, dan antisipasif. Jadi mitigasi bencana itu mengantisipasi proses bencana itu berdampak lebih parah. Contohnya memang dinding di laut yang ada di Jakarta itu memang untuk mengantisipasi kenaikan permukaan laut. Kemudian sistem evakuasi, kemudian pemantauan itu memang secara tradisional. Tapi kalau secara modern itu sudah menggunakan teknologi dan berbagai disiplin ilmu digunakan untuk memitigasi bencana. Contohnya reforestasi, energi terbarukan yang kemarin kita eh, diskusikan, energi bersih, kemudian kolaborasi tidak hanya misalnya satu bidang ilmu saja. Contohnya misalnya, kenapa IPA menyampaikan topik terkait mitigasi bencana, kok tidak BNPB gitu saja atau misalnya teman-teman dari geografi karena memang mitigasi bencana itu multidisiplin ilmu sehingga nanti ilmu itu akan sangat penting dan bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang keilmuan yang kita miliki itu. Nah, kelebihan dari mitigasi tradisional itu memang spesifik ya khusus untuk mitigasi bencana-bencana tertentu. Kemudian kalau mitigasi modern ini memang digunakan untuk berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada satu bencana tertentu. Namun kekurangannya memang kalau tradisional itu lebih mahal, kemudian ke yang mitigasi modern memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak yang harus dilakukan secara baik. Nah, ini yang ingin saya eh, lebih dalam menyampaikan terkait fungsi bagaimana mitigasi bencana dan perspektif spiritualitas ekologis. Jadi, mitigasi bencana yaitu upaya untuk mengurangi risiko dari ancaman tertentu atau dampak negatif yang
berpotensi terjadi. Tetapi kalau spiritual ekologis ini integrasi keyakinan secara spiritual, baik nanti agama misalnya seperti itu, kemudian keyakinan-keyakinan tertentu, dan kesadaran ekologis. Kesadaran ekologis itu seperti memang menekankan pada keseimbangan antara alam dan makhluk hidup, khususnya manusia, kemudian teknologi, dan seterusnya yang dikembangkan oleh manusia. Konsep utamanya memang pendekatan-pendekatan yang sedikit berbeda, tetapi memang fungsinya untuk mengurangi dampak negatif. Contohnya misalnya konservasi, reboisasi, keseimbangan antara alam dan teknologi, dan kemudian diintegrasikan dengan hasil telaah kitab-kitab suci seperti Al-Quran, Injil, dan seterusnya. Kemudian kalau mitigasi berbasis sains memang berfokus pada perkembangan teknologi untuk melakukan inovasi agar bencana itu bisa segera tertangani, ter, terdeteksi secepat mungkin dan bisa tersampaikan kepada makhluk hidup, khususnya manusia, secepat mungkin untuk mengurangi dampak negatifnya. Kalau spiritual ekologis memang implikasi praktisnya yaitu nanti perubahan perilaku. Perilaku secara sadar, mengubah pola tindakan dan sudut pandang manusia untuk sadar bahwasanya menjaga alam, ya. Kemudian bisa diintegrasikan dengan pendidikan baik yang formal maupun non formal. Kemudian kalau mitigasi berbasis sains itu memang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sistem peringatan dini, itu ya. Kemudian dampaknya dan tantangannya kalau spiritual ekologis memang adalah konteks budaya yang berbeda-beda. Kemudian keyakinan atau agama juga berbeda-beda. Tetapi kalau mitigasi berbasis sains itu keterbatasan dari khususnya yaitu pembiayaan yang sangat tinggi. Karena nanti harus berinovasi, try and error, kemudian diuji coba ketika ada kekurangan harus diperbaiki dengan konsumtif biaya yang relatif lebih banyak daripada yang spiritual ekologis. Kemudian kita membahas terkait manajemen bencana, yaitu segala upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah, memitigasi, kemudian kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan yang berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Jadi dimensi mitigasi bencana itu harus dimanajemen dengan baik. Nah, mitigasi bencana ini manajemen bencana ada manajemen risiko, kemudian manajemen kedaruratan dan manajemen pemulihan. Jadi manajemen risiko itu terkait sebelum bencana, dimensi sebelum bencana itu terkait mitigasi, kesiapsiagaan dan prabencana. Manajemen kedaruratan itu pada saat bencana itu terjadi, kemudian manajemen pemulihan itu ketika bencana telah terlewati. Jadi contoh di sini adalah eh, prabencana atau sebelum bencana itu memang menjadi landasan sebelum tanggap darurat. Memang pada saat kejadian atau poin kritis kejadian itu pada saat kejadian itu bencana terjadi. Kenapa? Karena manusia ketika terjadi bencana itu eh, mungkin ilmunya itu sudah ada, tetapi secara psikologis karena bencana itu memang tidak bisa diprediksi kapanpun dan dimanapun, sehingga secara psikologis manusia itu nanti juga akan berpengaruh terhadap tindakan apa yang dia lakukan pada saat terjadi bencana. Itu yang bisa membuat seseorang bisa baik atau bisa selamat atau tidak itu pada tindakan pada saat bencana itu terjadi. Kemudian pasca bencana memang eh, mitigasi bencana, kemudian pemulihan secara jasmani maupun mental itu sangat-sangat diperlukan. Siklus penanganan bencana ya seperti ini, bisa pencegahan, mitigasi, kemudian bencana itu terjadi, ada tanggap darurat dan proses pemulihan.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini khususnya biasanya dibebankan kepada lembaga resmi di Indonesia, khususnya di BNPB, yang memiliki cabang-cabang setiap daerah BNPB ya untuk menanggulangi atau melakukan eh, bantuan ketika adanya bencana di daerah-daerah kota atau kabupaten atau provinsi tertentu seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kalau prabencana itu memang harus dikategorikan, harus direncanakan bagaimana pencegahan, edukasi, pelatihan, pendidikannya, kemudian penataan tata ruangnya, itu memang akan sangat bermanfaat ketika terjadi bencana. Contoh misalnya, ketika sebuah gedung itu tidak ada eh, penataan tata ruang yang baik, kemudian pemberian informasi di mana titik kumpul, bagaimana cara menuju eh, keluar gedung yang baik dan seterusnya. Apalagi misalnya setiap gedung sekarang itu harus memiliki tangga darurat selain memiliki lift atau eskalator, karena pada saat bencana lift dan eskalator itu dimungkinkan sangat mungkin itu mengalami malfungsi seperti berhenti, kemudian jatuh dan seterusnya. Sehingga harus ada penataan tata ruang yang bagus. Pada saat tanggap darurat bencana atau terjadi bencana itu memang harus status kedaruratan bencana, misalnya waspada, siaga, bahaya itu nanti harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu BNPB, dan statusnya seperti apa. Misalnya kemudian pencarian dan seterusnya. Kemudian pasca bencana itu nanti rehabilitasi. Rehabilitasi baik secara jasmani, rohani, kemudian infrastruktur, kemudian rekonstruksi memang untuk dibangun kembali menanggulangi bencana yang berpotensi bencana terjadi. Contoh misalnya, suatu bencana itu pasti akan bisa terulang kembali di eh, tahun-tahun yang akan datang. Contohnya misalnya, suatu daerah telah terjadi erupsi gunung berapi. Mungkin 10 tahun tidak akan terjadi lagi, tapi suatu saat nanti, mungkin 10, 15, 20 tahun lagi, itu pasti akan terjadi. Sehingga daerah sekitar gunung itu mau tidak mau harus diedukasi sebaik mungkin untuk mengurangi potensi-potensi bencana itu. Dampak negatifnya harus diminimalisir sekecil mungkin. Nah, oleh sebab itu di Indonesia ini ada lembaga resmi untuk mengurangi dampak negatif itu melalui lembaga yang terstruktur, kemudian legal yang disiapkan oleh Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait kesiapsiagaan, ya. Dan landasan dari BNPB itu ada. Kesiapsiagaan itu adalah mengenali ancaman, memprediksi sebelum terjadinya bencana, mampu mencegah bencana jika memungkinkan, dan jika tidak mampu mengurangi dampaknya. Jika terjadi bencana, mampu menanggulangi secara efektif. Setelah terjadi bencana, mampu pulih kembali. Tahap kesiapsiagaan itu ada 9, di mana yang pertama penilaian risiko, risk assessment, di mana saya wajibkan teman-teman yang mengikuti mata kuliah ini harus tahu karakteristik wilayahnya masing-masing. Karena nanti ketika Anda tinggal dimanapun, kalian harus tahu potensi bencana eh, minimal berbasis topografi. Contoh misalnya, saya di Lamongan ini topografinya sering terjadi banjir karena di aliran Bengawan Solo misalnya gitu. Berarti saya harus mengenali karakteristik daerah saya, sehingga nanti saya bisa mengenali kemudian memitigasi potensi banjir yang tinggi di daerah saya. Sehingga nanti misalnya, oh ada banjir berarti perabot kemudian colokan listrik itu sudah saya pasang secara infrastruktur itu tidak dekat-dekat dengan lantai sehingga agak tinggi seperti itu untuk mengurangi potensi
tersetrum ketika terjadi banjir. Itu adalah contohnya. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, mobilisasi, pendidikan dan pelatihan, koordinasi, mekanisme respon, peringatan dini, dan manajemen informasi dan simulasi. Itu adalah 9 kegiatan tahap kesiapsiagaan. Kemudian penilaian resiko. Penilaian resiko ini ada beberapa penilaian. Yang pertama memang eh, identifikasi ancaman, kemudian analisis risiko, tentukan tingkat risiko, dan buat peta risiko bencana. Mungkin nanti di akhir sesi ini saya akan tampilkan yang paling umum terkait resiko eh, ketika terjadi gempa bumi dengan apa itu misalnya skala Richter. Apakah hanya skala Richter saja yang menjadi rujukan eh, resiko yang terjadi atau ada yang lain seperti itu. Rencana kontingensi yaitu misalnya yang pertama tentukan suatu jenis ancaman, buat skenario kegiatan, susun kebijakan, kaji kebutuhan inventarisasi sumber, buat perencanaan setiap sektor, uji kaji dan pemutakhiran. Contohnya di sini misalnya setiap sekolah yang nanti kalian bekerja, ketika lulus kan kalian prioritas utama adalah menjadi seorang guru dimanapun guru itu berarti Anda sebuah lembaga sekolah yang harus memang sadar potensi-potensi bencana di sekolah itu. Mulai dari gempa bumi, misalnya kalian harus melakukan koordinasi kerjasama dengan BNPB untuk melakukan simulasi, analis, analisis kerawanan misalnya secara infrastruktur, kemudian peringatan dini di sekolah itu, kemudian edukasi, ya, kemudian tata ruang dan seterusnya itu kalian harus rencanakan sebaik mungkin. Mobilisasi sumber daya, misalnya di sini eh, sekalian memiliki sumber daya apapun itu harus bisa memitigasi bencana dengan baik, baik secara eh, infrastruktur yang berat atau infrastruktur yang hanya sebatas informasi saja, sebatas edukasi. Jadi kalian harus memiliki koordinasi kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki sumber daya yang cukup untuk kalian gunakan mengedukasi sekitar kalian. Nah, pendidikan dan pelatihan ini memang belum banyak dilakukan ya, karena memang ketika ada pendidikan dan pelatihan itu mayoritas hanya sebatas secara apa ya textbook gitu ya. Jarang sekali ada simulasi misalnya, oh ada gempa, simulasi di sekolah misalnya gitu. Itu jarang sekali dilakukan karena memang masyarakat kita belum familiar terkait simulasi yang hands-on. Jadi nanti saya harapkan kalian ketika di sekolah, Anda misalnya dalam 1 tahun atau 2 tahun sekali melakukan kerjasama dan melakukan simulasi terhadap bencana-bencana tertentu ini gratis dan kalian bisa akses kerjasama dengan BNPB di daerah kalian, kabupaten, kota masing-masing. Koordinasi memang koordinasi ini sangat penting. Tidak hanya sebatas kalian sebagai guru IPA atau calon guru IPA nanti koordinasi juga misalnya di ranah-ranah tertentu, misalnya dengan kesehatan, misalnya dengan nah, nakes, tenaga kesehatan atau baik lembaganya, misalnya puskesmas, klinik dan seterusnya, kemudian dengan lembaga yang berwenang pada saat bencana atau BNPB atau tim SAR atau yang seterusnya, atau yang nanti dinas-dinas sosial ketika bencana itu telah terjadi sehingga dibutuhkan dinas sosial untuk mendampingi kemudian merehabilitasi secara fisik dan mental teman-teman yang terkena bencana. Peringatan dini ini memang sangat-sangat krusial karena menjadi alarm pertama dan utama seseorang bisa mengetahui informasi dengan cepat dan akurat info gempa yang terjadi atau bencana yang terjadi. Peringatan dini ini sekarang di Indonesia lebih baik dan lebih terstruktur
Misalnya tersinkron dengan gadget, ya, gadget, kemudian tersinkron dengan Google atau tersinkron dengan chat dari eh, BNPB kepada seluruh masyarakat ketika terjadi bencana dengan radius tertentu di daerah itu. Ini ya manajemen informasi yang saya ingin sampaikan adalah ketika terjadi bencana itu potensi informasi itu bisa terputus. Karena misalnya bencana gempa dengan kekuatan yang tinggi itu bisa eh, merusak jaringan informasi sehingga informasi itu bisa terputus dan ada banyak informasi-informasi yang tidak akurat sehingga nanti manajemen informasi itu sangat penting bagi teman-teman yang eh, memiliki atau yang terkena bencana tertentu. Sehingga kalian, saya sarankan tidak mudah percaya dengan berita-berita negatif ketika terjadi bencana. Kemudian stay positif mindset untuk misalnya keselamatan dan kesehatan kalian, cari tempat-tempat yang lebih aman dari gempa-gempa susulan yang mungkin terjadi. Informasi-informasi yang beredar ketika jaringan telekomunikasi terputus itu kalian harus simpan dahulu, jangan panik dan eh, cari informasi yang akurat melalui lembaga-lembaga yang simulasi dan gladi ini memang belum banyak dilakukan karena memang fokusnya di sekolah biasanya tidak seperti ini dan misalnya jarang sekali dalam 1 tahun sekali itu ada simulasi seperti ini karena memang kebijakan sekolah dan kebutuhan dari BNPB untuk mensimulasikan itu nanti bisa bergantian tidak hanya melulu satu sekolah 1 tahun dan seterusnya bisa berpindah-pindah. Mitigasi ini tadi terkait legalitasnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ya, struktural dan non struktural. Mitigasi struktural itu ya infrastruktur, kemudian rekayasa, kemudian non struktural itu bisa legalitas, ya, kemudian kelembagaan dan seterusnya, pendidikan, pelatihan dan seterusnya. Khusus spesifiknya misalnya asuransi, regulasi, codes dan seterusnya ini. Nah, ini adalah skala-skala yang biasanya kita tahu ketika misalnya ada gempa bumi, ya. Gempa bumi itu skala Richter. Skala Richter itu memang memiliki indeks atau skala 0 sampai 10 dengan label kerusakan yang berbeda-beda. Contohnya misalnya gempa bumi dengan skala Richter 1 sampai 2 itu mikro dan eh, minor, minor kerusakan. Kalau minor kerusakan itu sampai 4. Kalau ringan itu 4 sampai 5. Kalau sedang itu 5 sampai 6. Kalau kerusakannya indikatornya kuat itu 6 sampai 7. Kerusakannya sangat besar itu 7 sampai 8 yang bisa biasanya langsung dikategorikan potensi tsunami kalau terjadi di wilayah perairan atau lautan. Kemudian lebih dari 8 itu misalnya superior. Jadi harus harus segera mengungsi, menghindari bibir pantai. Nah, skala magnitudo yang tadi, nah seperti ini. Efek gempa buminya misalnya skala 2 sampai 3 tidak terasa tetapi masih bisa tercatat oleh seismograf. Kemudian minor 3 sampai 4 ini terasa tetapi memang tidak membahayakan karena jarang ada potensi kerusakan baik secara infrastruktur maupun secara manusia. 4 sampai 5 ini memang ada eh, gerakan bergetar-getar sampai dirasakan di pintu, jendela, dan seterusnya. Hingga nanti lebih dari 10 misalnya gitu.
itu memang belum tercatat dan misalnya bisa berdampak sangat-sangat luas. Nah, skala Richter ini memang penemunya adalah Charles Francis Richter tahun 1935 ya. Ini memang kalau disandingkan dengan skala Richter dengan ledakan TNT, nah seperti itu. TNT ini bahan peledak yang biasanya digunakan untuk bom. Itu ini adalah skala Richter. Sebenarnya selain skala Richter ini ada namanya skala Mercalli. Mercalli ini MMI ya, Modified Mercalli Intensity. Sehingga nanti kalau Mercalli ini lebih dari 8 skalanya. 1 sampai lebih dari 8 dengan MMI yang berbeda-beda. Seperti misalnya skala Richter 1 sampai 2 itu MMI 1. Kemudian lebih dari eh, 8 skala Richter itu MMI 12. Sangat ekstrim. Sehingga nanti kalian tidak melulu bingung karena misalnya di Indonesia pakai skala Richter. Ketika kalian suatu saat nanti misalnya di luar Indonesia, itu mungkin negara itu pakai skala Mercalli ini. Sehingga nanti jangan kaget ada ini. Oke, itu untuk tingkat resiko kerusakan maupun skala dari gempa bumi eh, getarannya. Sehingga sebagai penutup, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana ini sangat penting, khususnya untuk penanggulangan bencana dan untuk bisa mengurangi dampak negatif dari bencana yang akan terjadi, baik itu secara perilaku, infrastruktur, ekonomi, dan seterusnya. Sehingga kesiapsiagaan ini tidak melulu diukur melalui kognitif atau pemahaman kepintaran saja, tetapi bisa diukur pada saat bencana itu terjadi, bagaimana sikap seseorang mengurangi dampak negatif khususnya kepada dirinya sendiri untuk menyelamatkan nyawa, kerugian, dan seterusnya yang dapat berpotensi terjadi di dalam dirinya atau di luar lingkungannya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan kelima ini. Demikian terkait mitigasi bencana topik pada pertemuan kelima. Semoga nanti kita bisa melakukan tindakan yang benar pada saat terjadi bencana itu terjadi kepada kita. Kita memang tidak eh, bisa mengetahui apakah bencana itu kapan terjadi. Kita tidak bisa memilih atau menghindari bencana itu karena memang bencana itu jangan sampai terjadi kepada kita itu sangat sangat kecil kemungkinan. Satu kali bencana itu minimal kita pernah merasakan dengan tipe atau jenis-jenis bencana yang berbeda. Seperti misalnya, saya yakin teman-teman juga pernah merasakan ketika angin kencang, lalu kemudian banjir, ada yang gempa bumi, itu pasti teman-teman pernah merasakan dengan skala tertentu. Sehingga nanti teman-teman bisa melakukan tindakan yang benar, tindakan yang baik, dan tidak panik ketika bencana itu terjadi. Ketika panik duluan, kalian secara rasional akan terganggu sehingga tidak bisa melakukan tindakan yang tepat ketika terjadi bencana. Oke, itu dari saya terkait materi ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.